Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah lesson tadi di kelas tadi sudah kita laksanakan dengan baik dan lancar. Ya, selanjutnya kita akan melakukan refleksi terhadap apa yang sudah kita lakukan bersama tadi di kelas. Langsung saja untuk kesempatan pertama, waktu dan tempat kami persilakan untuk guru model Bu Clara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Pak. Ya ini tadi alhamdulillah sudah melakukan lesson study-nya jalan. Kan tetapi di sini saya sebagai guru modelnya, saya merasa saya belum bisa mengondisikan anak-anak secara sempurna untuk mengondisikan dan mengelola waktunya untuk anak-anak, pergerakan anak-anak dari mereka sudah belajar, dari mereka membentuk kelompok itu masih kurang dan belum bisa membuat anak-anak itu menjadi yang lebih aktif lagi. Sekian dari saya, mungkin ada yang nanggapin atau yang lain. Ya, demikian dari guru model. Ya, mari kita lakukan refleksi bersama. Mungkin dari Bapak Ibu guru ada masukan-masukan untuk kedepannya agar lebih baik lagi. Monggo waktu dan tempat kami persilahkan. Saya ada Pak ya. Oke, dari Bu Nur, monggo Bu Nur. Untuk mungkin kalau menjumpai hal seperti itu bisa jadi alternatif untuk kita yang pertama lihat dulu jadwalnya matematika itu ada di jam ke berapa, apakah pagi ataukah siang ataukah setelah sudah menjelang sore gitu ya. Mungkin kalau pagi oke lah, anak-anak masih fresh, masih baru berangkat dari rumah, masih fresh pikirannya, tidak terlalu masalah mungkin. Tapi kalau jamnya sudah siang, apalagi mendekati jam pulang, itu terus terang motivasi anak-anak untuk belajar itu sangat-sangatlah menurun gitu ya. Ya mungkin untuk pengkondisian awal bisalah kita lakukan ice breaking dulu, entah itu game atau mungkin diajak apa nyanyi-nyanyi bareng atau mungkin senam atau apa gitu ya yang bisa mengembalikan motivasi anak-anak untuk belajar. Itu untuk yang pengkondisian awal. Mungkin itu dulu yang lain. Ya, demikian dari Bu Nur. Mungkin ada tanggapan yang lain dari Bapak Ibu guru. Kami persilakan. Dari Bu Retno. Oke, monggo Bu Retno. Saya tadi di belakang mengamati 3 anak, saya Ronaldo, kemudian ada Maisa sama Atta. Di awal-awal mereka sepertinya agak mungkin belum siap atau bagaimana, agak bingung, apalagi yang saya Ronaldo tadi agak telat. Agak telat. Nah, di sini ngode-ngode temannya ternyata dia tempat duduknya bukan situ, jadi bukunya nggak di situ. Kemudian mereka pas di awal-awal itu seperti masih bingung, ini apa sih ngapalnya apa, nggak nyaut gitu. Karena kan mereka tadi datang yang cowok, yang cewek depannya juga masih buka-buka apa-apa. Kalau saya menemui seperti itu, mungkin saya agak, ini untuk saya ya, saya akan agak jalan-jalan ke belakang gitu mungkin. Ini kita bahas ini gitu. Kemudian tapi setelah agak-agak ke depan mungkin mereka menyesuaikan diri bisa. Mungkin juga karena kita di belakang ya, jadi malah mereka takut mau bilang apa. Tadi kelompok aja agak bisik-bisik, saya deketin gitu nggak dengar suaranya. Ya saya kira kalau saya menemui seperti itu kok anak yang belakang, mungkin saya malah mungkin saya mau jalan dulu, kemudian saya suruh anak itu malah ayo kamu gimana kelompok kamu. Kalau saya begitu ya. Mungkin itu saja dulu, karena tadi ke belakang mereka sudah mulai berkolaborasi sama kelompoknya. Setelah berkelompok itu agak cair. Oke, ya, sampun Bu Retno. Ya, demikian ada solusi ya, ada permasalahan yang ada solusi dari Bu Retno, misalkan ada yang belum siap atau sebagainya, kita bisa keliling-keliling seperti itu. Ya, demikian. Ada yang lain lagi, monggo Bapak Ibu untuk refleksi. Pak Moderator. Oke, monggo Pak Joko. Terima kasih pada Pak Moderator dan terima kasih pada guru model yang sudah luar biasa memberikan
pengalaman pada saya bagaimana mengkondisikan anak-anak yang memang waktunya sudah siang seperti ini, dan pada waktu siang seperti ini cenderungnya motivasi anak-anak untuk belajar kan rendah. Tetapi alhamdulillah tadi saya melihat anak-anak itu dalam kondisi tetap ingin belajar. Dibuktikan dengan bagaimana anak-anak itu buka HP, buka YouTube, dan buka buku, juga cari-cari informasi dari web dan sebagainya. Ini sesuatu yang luar biasa, dan mungkin nanti saya akan bisa meniru hal-hal seperti ini untuk saya praktekkan dalam pembelajaran saya. Tetapi ada beberapa hal juga yang mungkin nanti akan saya perbaiki dalam hal kondisi pembelajaran yang sudah kita lakukan, yang dilakukan oleh guru model tadi. Karena ada beberapa hal. Yang pertama, saya melihat pada menit ke-23 itu anak yang namanya Dewi itu duduknya bagian depan, bukan Dewi FT ya. Tenang. Dewi siapa tadi, saya paling barat duduknya. Itu sepertinya dia itu ingin melihat LK materi, dia ingin ikut mengerjakan LK, tetapi satu kelompok kebetulan kelompoknya banyak dan LK-nya cuma satu, sehingga dia akhirnya beberapa saat dia itu berusaha mencari, kayak menginginkan saya mau lihat gitu, tetapi kan karena anggotanya banyak dia harus menyesuaikan diri dengan teman-temannya, sehingga dia akhirnya mempunyai solusi bagus tadi, solusinya bagus. Akhirnya bisik-bisik sama temannya, salah satu yang di depan itu fotokan, biar saya bisa ikut lihat gitu. Akhirnya salah satu menfotokan, dan akhirnya dia lihatnya dari HP-nya, kemudian dia memberi masukannya ketika temannya di depan yang menjadi notulensi menuliskan, dan sampingnya itu membacakan, sepertinya ada jangan gitu, itu enggak, kayaknya itu enggak bener gitu. Terus kemudian dia memberi masukan itu. Dan pada menit ke-26 juga Muhammad Dafa itu yang cowok di sampingnya itu tadi sepertinya juga lost, tidak perhatikan. Ya, itu tadi kemungkinan permasalahannya adalah karena kelompoknya terlalu besar. Ya. Iya, kelompoknya terlalu besar, LK-nya kurang, atau mungkin ada sesuatu yang lain. Sehingga mungkin saya mengusulkan ini untuk saya, dan mungkin monggo nanti kalau bisa diterima teman-teman semua, saya mengusulkan besok kalau saya ngajarkan seperti itu, satu mungkin kelompoknya dibuat kecil saja. Ya mungkin satu kelompoknya itu nanti saya buat 4 atau 5 orang sajalah, dengan setiap anak tetap memakai LK, memegang LK, dan walaupun pada akhirnya dikumpulkan itu satu LK, itu mungkin seperti itu. Terus lagi pada menit ke-32, saya juga melihat kelompok paling barat itu bertanya pada guru. Ini sesuatu yang saya nanti bisa saya tiru juga ini. Kelompok paling barat itu bertanya pada guru tentang suatu konsep, tetapi guru itu ternyata tidak langsung menjawab konsep itu secara langsung. Guru hanya memberikan pertanyaan-pertanyaan, dan dengan pertanyaan-pertanyaan itu ternyata anak setelah oh ya saya paham Bu gitu. Artinya ini pertanyaan-pertanyaan model seperti itu nanti akan saya tiru untuk mengarahkan anak-anak. Jadi benar, akhirnya anak-anak mengkonstruksi sendiri pengetahuannya dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Pada menit ke-35 salah satu kelompok maju untuk presentasi, sementara kelompok yang lain itu sepertinya masih asik bekerja. Saya melihat seperti itu. Ini membuat konsentrasi anak-anak tadi sepertinya agak buyar ya, dan kemudian anak-anak agak kemudian tidak terfokus, dan saya harus ngapain, ini terkondisi blank lagi. Mungkin nanti kalau saya melakukan model seperti ini, saya akan memastikan bahwa seluruh kelompok harus selesai mengerjakan LK yang kita berikan, baru kemudian salah satu nanti secara sukarela, atau mungkin nanti kita undi, atau mungkin nanti kita minta presentasi ke depan, atau mungkin kita ratakan. Atau mungkin saya juga mengusulkan, ini saya punya pengalaman, kalau misalnya
LK-nya, pengerjakan LK-nya nanti dibuat tempel-tempel di tembok masing-masing ya. Jadi kita agak sedikit bekerja keras sih, tetapi sungguh koordinat dan sebagainya, seperti LK tapi besar ditempelkan tembok-tembok sesuai dengan banyaknya jumlah kelompok. Kemudian biar kelompoknya berdiri berdiskusinya di situ saja sambil mengisi. Ini juga bisa sambil mengantisipasi anak-anak yang bertipe kinestetis, jadi sambil bergerak kan, sambil berdiri bergerak, dan di situasi siang seperti ini mereka untuk mengantisipasi biar tidak itu sepertinya seperti itu. Sehingga nanti mungkin saya akan menggunakan cara seperti itu untuk memperbaiki apa yang sudah dilakukan kita pada siang hari ini. Dan secara keseluruhan saya sangat apresiasi luar biasa anak-anak begitu antusias sampai akhir, dan itu yang lebih penting bagi saya, karena bagaimanapun yang penting adalah anak-anak bahagia di dalam pembelajaran. Terima kasih dari saya, demikian dari saya. Semoga nanti bisa memperbaiki pembelajaran kita pada berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas masukan dan saran dari Bapak Menjabat untuk kita semuanya, demi kebaikan kita bersama, untuk refleksi ke depan agar pembelajaran yang kita lakukan lebih baik lagi. Mungkin masih ada dari Bapak Ibu guru yang lain tentang bagaimana jalannya lesson study hari ini. Dewi? Saya tadi juga hanya menemukan anak agak kebingungan dengan dengan apa yang harus dikerjakan setelah mempelajari materi itu. Malah saya menemukan anak itu tidak mempelajari tentang dilatasi, tapi malah membukanya tentang rotasi refleksi gitu. Mungkin anaknya bingung, ini saya harus mengerjakan yang mana ya. Seperti yang kalau saya ya, kalau ada anak yang terlambat, saya akan mengulang lagi, kalau saya mengulang lagi apa yang harus dikerjakan anak pada waktu itu. Jadi anak yang terlambat tidak bingung, ini harus apa toh, ini harus apa ya, sepertinya agak kebingungan seperti itu. Mungkin hanya itu yang sana. Terima kasih Bu Dewi. Mungkin ada lagi dari yang lain? Ini dari Bapak. Sudah semuanya? Ampun ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya hormati Bapak Mujapar sebagai Kepala SMA Negeri 1 Mojolaban ini, dan Bapak Ibu guru, khususnya ini guru matematika dari SMA Negeri 1 Mojolaban. Terima kasih, saya sudah diberi kesempatan untuk hadir di sini, melihat proses pembelajaran, melihat proses lesson study di SMA Negeri 1 Mojolaban ini ya. Merupakan bagian bagi saya untuk bisa melihat proses pembelajaran. Sebelum ke refleksi dari apa yang dilakukan oleh Bu Clara tadi, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan dulu dengan kegiatannya ini dulu ya, kegiatan do dan sinya. Kalau kemarin sudah disusun perangkat pembelajaran, artinya plan sudah disusun, maka ke depan kalau misalnya akan melaksanakan lesson study, sebelum berangkat ke kelas itu teman-teman tim yang nanti diharapkan untuk bisa mengobservasi itu ketemu dulu begitu, terus disampaikan atau diberitahukan bahwa kita akan melaksanakan lesson study. Nah itu yang moderator ya. Kita akan melaksanakan lesson study di kelas berapa, kemudian RPP-nya itu materinya tentang apa gitu. Kemudian kalau ada pesanan khusus dari guru model, itu nanti mohon untuk disampaikan. Misalnya di kelas itu ada anak yang paling hebat atau anak yang paling istimewa misalnya itu, yang namanya ini dan biasanya duduknya di tempat ini, mohon nanti saya dibantu untuk bisa mengamati anak yang ini. Itu kalau misalnya ada hal yang khusus ya gitu. Atau yang kedua, saya sebenarnya di kelas ini ingin meningkatkan kemampuan berpikir kritis mereka.
mohon nanti bantuan dari Bapak Ibu observer untuk bisa melihat secara jeli anak-anak mana yang kemampuan berpikir kritisnya itu belum cukup bagus, dan saya dalam belajar ini berusaha untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis mereka ya. Tolong nanti mana yang berubahnya itu masih belum cukup bagus, nanti saya mohon bantuan untuk diamati anak-anak ini. Nah, misalnya begitu, itu ada pesanan khusus dari guru model ketika akan membuka pembelajaran. Kemudian bersama-sama ke kelas untuk memulai pembelajaran. Untuk pelaksanaan ini nanti seperti tadi itu sebaiknya setiap observer ini dibekali dengan RPP ya. Jadi Bapak Ibu observer itu juga membawa RPP yang digunakan untuk pembelajaran, minimalnya di skenario pembelajaran, nggak harus utuh itu ya, utamanya di skenario pembelajaran tuh, atau di kegiatan belajar mengajar itu ya, gitu. Berikutnya setelah dijelaskan apa maksud dari nanti masuk kelas, kemudian bersama-sama masuk kelas. Nah, kalau saat mengajar tadi saya amati udah oke ya, mulai dari membuka, bagaimana posisi observer gitu. Nah, observer tadi bagus, ada belakang tidak mengganggu ketika ada diskusi ya. Tadi Pak moderator bagus ini mendekati dengan dekat ya, Bu Retno mendekati dengan dekat pada siswa dan bisa mendapatkan data dengan jelas. Mungkin beberapa siswa yang menjadi target ya. Sebenarnya boleh beberapa siswa boleh ya, banyak siswa itu juga boleh ya. Semakin kalau misalnya tadi ada pesanan khusus, maka nanti bisa 1 atau 2 observer itu mengamati secara khusus pada siswa yang dipesan oleh guru model gitu ya. Itu observer. Kalau Pak Mujabar saya tidak perlu meragukan lagi, sudah sangat bagus. Kemudian dalam proses refleksi ya, ini untuk ibu-ibu semuanya ya, refleksi tadi sudah diberikan contoh oleh Pak Mujabar ya. Jadi pertama kali ketika refleksi itu mohon untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada guru model. Ini yang masih lupa ya. Belum, Pak. Ucapan terima kasih kepada guru model, sudah diberi kesempatan untuk mengamati proses pembelajaran ya, belajar dari apa yang dilakukan oleh guru model dan belajar dari apa yang terjadi pada siswa. Nah, itu. Oke. Berikutnya menyampaikan data hasil pengamatan sekalian. Berikutnya lesson learn, artinya apa yang dapat Bapak Ibu tarik ya, dapat Bapak Ibu ambil hikmahnya dari mengamati siswa ya, gitu. Apa yang dapat Bapak Ibu peroleh hikmah atau manfaat dari kegiatan itu, dan kembali lagi nanti akan diterapkan kepada Bapak Ibu sekalian. Kalau misalnya tadi bagus, misalnya ada anak yang bisa menjawab, bisa jelas dengan seperti tadi disampaikan oleh Pak Mujabar tadi ya, bisa mengerti dengan cara guru menjelaskannya melalui pertanyaan. Nah, itu yang akan saya contoh dalam pembelajaran saya nanti. Nah, kayak seperti itu yang terus terang itu yang sangat penting untuk proses refleksi. Makanya seringkali refleksi itu bisa panjang karena ada banyak faktor yang bisa disampaikan. Bahkan bisa sekecil-kecilnya, sedetail-detailnya Bapak Ibu bisa saling mengungkapkan dan akan diterapkan pada diri Bapak Ibu sekalian, itu semakin baik gitu ya. Jadi kembali lagi, mengamati siswa yang belajar di kelas tadi itu akan kita gunakan untuk mengubah cara melakukan pembelajaran kita. Contoh yang menarik tadi seperti yang dilakukan oleh kelasnya Bu Clara tadi, kalau bagi saya sendiri itu merupakan satu temuan gitu. Ternyata kalau satu kelompok tadi terdiri atas 4 anak, tadi kan ada di kelompok berapa tadi 4 anak, kemudian ada kelompok berapa tadi 8 anak gitu kan. Ternyata yang 8 anak itu kan yang belajar separuh, yang 4 ini tadi bisa
menggunakan kerjasama ya, bekerja sama untuk belajar. 4 ini sebagai penonton dulu, atau ketika nanti geser ke sini, ini baru diskusi untuk belajar. Oh, berarti kelompok itu kalau saya lihat dari tadi itu saya menemukan yang 4 itu lebih optimum daripada lebih daripada 4. Nah, kalau saya temukan tadi seperti itu. Ya, misalnya gitu kan, lesson learn yang diperoleh dari pembelajaran. Nah, itu saya apresiasi, ini kelompok ini sudah mulai bagus ya, nanti ke depan mudah-mudahan jadi lebih baik lagi dalam proses lesson study-nya. Gitu ya. Jadi sekali lagi bahwa lesson study itu bukan untuk mengkritisi Bu Clara sebagai guru model, tetapi nanti kembali kepada diri kita. Kita tadi lihat anak kita itu ternyata ketika belajar seperti itu, berarti nanti kalau saya mengajar harus seperti ini. Nah, intinya di situ. Karena kita baru tahu ketika kita mengajar kadang-kadang tidak tahu bagaimana kondisi anak. Tapi ketika kita melihat teman kita mengajar, kemudian kita lihat anak, ternyata anak-anak kita seperti itu toh. Nah, terus kita di saat itu mesti punya ide bagaimana nanti mengajar di kelas ini. Punya ide strategis untuk memperbaiki proses pembelajaran sendiri-sendiri ketika mengajar di kelas ini. Nah, ini yang dapat diperoleh dari proses lesson study. Kalau dari proses belajar yang dilakukan oleh Bu Clara tadi, ya, yang pertama saya terima kasih Bu Clara ya, bisa lihat bagaimana aksinya Bu Clara di kelas, sehingga bisa menjadi ide bagi saya ketika nanti saya mengajar. Contohnya tadi di awal pembelajaran Bu Clara bisa memberikan contoh tentang manfaat dari dilatasi itu dengan Zoom. Wah, ternyata saya pikir betul ya, ternyata Zoom itu merupakan salah satu contoh dari dilatasi gitu. Jadi bisa diterapkan bukan hanya persamaan atau rumus matematis, ternyata ada peristiwa alamnya, peristiwa nyatanya. Nah, itu kan cukup menarik bagi saya dan menjadi ide bagi saya untuk menggunakan itu dalam pembelajaran. Kemudian juga yang menarik lagi dari apa yang sudah dilakukan oleh Bu Clara tadi adalah bagaimana siswa diskusi atau presentasi di kelas, ya, di depan kelas. Kalau tadi sudah sampaikan oleh Pak Mujapar, sekarang saya mendapatkan ide tentang bagaimana presentasi di depan kelas dengan menghadirkan 8 anak, kemudian yang yang bekerja, yang andil itu 2 atau 3 anak. Ini menjadi ide bagi saya nanti ketika meminta sekelompok anak untuk presentasi, kalau ada tayangan dalam tanda petik tulisan di papan tulis atau menggambar, kalau saya nanti melakukan hal yang seperti itu, akan saya lakukan supaya nanti tidak vakum begitu. Jadi tiga-tiganya jalan. Jadi anak yang menulis di papan tulis, ya, kemudian anak yang berbicara, kemudian anak yang menggambar, itu bisa berjalan tiga-tiganya. Dengan demikian nanti ketika anak itu hanya diminta untuk menulis saja. Kalau tadi saya lihat dari kelompok yang lain di belakang itu kurang begitu perhatian. Tapi begitu anak tadi selesai menulis papan tulis, artinya dari 8 tadi misalnya ya, 1 tadi sudah selesai menulis papan tulis, 1 anak ini menjelaskan apa yang ditulis oleh temannya papan tulis, barulah kelihatan tadi anak-anak yang duduk di sini tadi baru kembali melihat ke papan tulis. Berarti perhatian anak ke kelompok yang presentasi itu ketika ada yang berbicara. Nah, ketika ini tadi tidak berbicara, hanya menulis papan tulis, ini kembali lagi dengan kelompoknya. Jadi hanya berhadapan dengan kelompoknya.
Nah, berarti pada saat itu dia tidak memperhatikan apa yang dilakukan oleh kelompok yang presentasi. Padahal kita berharap kalau ada anak yang presentasi itu kan teman yang lain itu menghargai orang lain yang sedang beraktivitas. Nah, maka nanti menjadi ide bagi saya. Gambar misalnya tadi ada yang memasang tali yang ada di segitiga atau nanti menggambar misalnya. Ya, nanti dengan antara yang menggambar atau masang tali papan tulis dengan yang berbicara harus bersamaan. Jadi sekaligus ini memasang, sekaligus yang berbicara itu menceritakan atau sebagai naratornya. Narator dari apa yang dilakukan oleh temannya. Narator bagi teman yang menulis di papan tulis itu akan membiasakan mereka. Ya, selain yang di sini tadi juga perhatiannya pada temannya, akan membiasakan pada mereka itu bisa menceritakan sesuatu yang sedang terjadi. Artinya communication skill itu bisa berkembang pada siswa kita. Nah, ini yang dapat saya ambil hikmah ya dari apa yang sudah dilakukan oleh Bu Clara. Sebenarnya banyak sekali ya yang tadi sudah ditunjukkan oleh Bu Clara, termasuk saya sebenarnya juga berharap tadi di bagian akhir pembelajaran itu Bu Clara sudah menyampaikan kesimpulan, kemudian siswa itu bisa menanggapi kesimpulan yang dilakukan oleh Bu Clara. Tetapi saya menunggu siswa yang itu belum saya temukan gitu. Jadi menarik, berarti kalau nanti saya misalnya menyimpulkan, saya akan coba tanyakan kembali ya kepada siswa, apakah kesimpulan saya itu sudah seperti yang ada di buku atau belum. Jangan-jangan apa yang saya simpulkan itu tidak sama dengan yang ada di buku. Misalnya tadi K-nya kurang dari 1 diperbesar atau diperkecil ya. Nah kayak gitu. Ketika kita ragu, kita perlu ya, kalau saya ragu nanti akan saya tanyakan kembali, apakah yang saya tulis di papan tulis itu masih sudah sama atau belum ya dengan yang ada di buku Anda. Nah, coba kita bandingkan. Nah, enggak apa-apa. Artinya kan kita mengklarifikasi apa yang sudah kita simpulkan dengan buku atau teori yang sudah ada. Nah, itu dalam istilah nanti membiasakan anak didik kita itu istilahnya apa? Membahas gitu ya. Kalau nanti dia menulis artikel ini membahas, artinya membandingkan apa yang kita lakukan dengan yang ada di textbook, ada yang ada di teori. Nah, gitu. Ini hal yang menarik yang dapat saya temukan dari proses pembelajaran tadi. Begitu ya. Terima kasih sekali lagi Bu Clara ya. Sudah berikan waktu pada saya. Ya. Lah nanti yang terakhir setelah ini semuanya selesai memberikan refleksi, terus dikembalikan pada Bu Clara. Ini ya Pak Moderator ya, untuk memberikan tanggapan. Monggo saya kembalikan kepada Pak Moderator. Terima kasih atas masukan dan saran dari Pak Sarwanto, Dr. Sarwanto. Mungkin dari Bapak Ibu guru yang lain ada yang masih menyampaikan refleksinya, sama ya? Kalau sudah, untuk berikutnya waktu saya kembalikan ke guru model Bu Clara untuk menanggapi masukan, saran ataupun refleksi dari teman-teman. Monggo. Ya, terima kasih atas masukan dan sarannya dan sudah mau mengamati saat saya pembelajaran. Semoga kedepannya lagi nanti saya bisa memperbaiki sistem pembelajaran saya dengan yang Bapak Ibu amati dan dengan yang kekurangan yang saya alami. Semoga saran dan masukan dari Bapak Ibu dan apa yang Bapak Ibu semua temukan bisa menjadikan kita lebih baik lagi. Terima kasih atas anggapan dari Bu Clara. Saya kira cukup kegiatan refleksi hari ini. Semoga apa yang sudah kita laksanakan baik dari lesson study kemudian dilanjutkan dengan refleksi bersama membawa kebaikan kepada kita semua untuk pembelajaran yang akan kita lakukan ke depan. Dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.